Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Ramartu Situngkir. Kali ini saya akan sharing mengenai jabatan P3K untuk kesehatan yang diterima oleh BNN atau Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di tahun 2022 ini. Ya, jadi BNN menerima formasi P3K kesehatan di tahun 2022 ini. Nah, ini adalah rincian kebutuhan tenaga kesehatan yang diterima oleh BNN tahun 2022 ini. Yang pertama, ahli pertama apoteker menerima sebanyak 4 formasi. Yang kedua ada dokter, ini lumayan banyak ya teman-teman, diterima sebanyak 65. Dokter gigi 5 orang, fisioterapis itu 3 orang, nutrisionis 3 orang, perawat ahli itu 9 orang, psikolog klinis itu 65, wah lumayan banyak juga ya. Radiografer 1 orang, teknisi elektromedis 1 orang, terapis gigi dan mulut 1 orang, asisten apoteker 6 orang, bidan itu 4 orang, terus nutrisionis juga 4 orang, perawat 92 orang ya, ini banyak ya. Perekam medis itu 8, peranata laboratorium kesehatan 9 orang, radiografer itu 5 orang, sanitarian itu 4 orang, teknisi elektromedis 5 orang, dan terapis gigi dan mulut itu 6 orang. Nah, ini semua untuk masa kontrak 5 tahun ya teman-teman. Jadi akan bekerja selama 5 tahun penuh. Nah, yang ini tadi untuk jabatan-jabatan ahli, ini untuk jabatan-jabatan terampil. Ya, MHPK itu masa hubungan perjanjian kerja ya teman-teman. Syarat-syaratnya ya biasalah. Itu syarat WNI berusia paling rendah 20, paling tinggi 57 tahun, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari PNS maupun TNI maupun Polri, ataupun sebagai pegawai swasta juga. Tidak terlibat dari pengurus partai politik, memiliki kualifikasi yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi ya. IPK minimal 3,0. Ya, persyaratan khususnya yaitu surat tanda registrasi yang masih berlaku, terus kemudian memiliki pengalaman sebagai tenaga kesehatan paling singkat yaitu 2 tahun ya. Kemudian bersih dari penggunaan narkoba. Ya, namanya juga lamar di BNN ya teman-teman. Jadi harus bersih dari narkoba dulu ya. Nah, ini dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba dari klinik pertama pada BNN provinsi ataupun BNN kabupaten ataupun rumah sakit daerah, dan itu diterbitkan sejak tanggal pengumuman PPK ini dibuka. Ini adalah pendaftaran dokumen-dokumen yang diperlukan, yaitu pendaftaran dilakukan secara online dari sscasnbkn.go.id. Foto terbaru menggunakan pakaian formal jas berlatar belakang merah maksimal 200 KB. Surat lamaran asli yang ditulis tanda tangan dengan tanda tangan tinta hitam. Nah, ini teman-teman, jangan sampai kita misinformasi ya. Di tahun 2021 kemarin, banyak orang yang gugur dengan hanya karena ini. Dia menulis dengan tinta hitam, diperintah dengan tinta hitam, tapi dia nulis tinta biru gitu. Atau tanda tangan dengan tinta hitam untuk diperintahnya, tapi di pelaksanaannya dia tanda tangan pakai tinta biru. Nah, akhirnya surat yang ditulisnya itu dinyatakan gagal karena tidak memenuhi perintah gitu. Nah, itu harap berhati-hati ya. Surat pernyataan asli yang berwarna yang telah ditandatangani dengan menggunakan e-materai. Nah, ini teman-teman juga penerimaan P3K 2022 ini sudah menggunakan sistem e-materai teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa beli materai elektronik dan dibubuhkan tanda tangannya di dokumen tersebut gitu. Scan KTP, terus kemudian scan ijazah asli dan scan transkrip nilai gitu.
Nah, ini ada dokumen-dokumen yang diperlukan lah. Nanti saya lampirkan di link deskripsi ya teman-teman. Semua nanti akan saya lampirkan di link deskripsi. Nah, ini untuk eh, tahapan seleksinya teman-teman. Ada tahapan pertama yaitu seleksi administrasi. Kegiatannya itu verifikasi dokumen sesuai dengan persyaratan. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi teman-teman, jangan sampai kita salah melaksanakan perintah yang telah diminta ya teman-teman. Jangan sampai kita diminta menulis pakai tinta hitam tapi nulis pakai tinta putih, tinta biru, atau kita masih menggunakan materi biasa padahal udah diperintah untuk pakai materi elektronik. Ya, itu terlepas ya, misal bisa itu atau enggak nanti, tapi sebaiknya kita ikut aturan main aja gitu. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah seleksi kompetensi kompetensi teknis dengan 90 soal. Nggak ada nilai ambang batas ya. Seleksi kompetensi manajerial 25 soal dan seleksi sosial kultural itu 20 soal. Nah, ini semua sekali pelaksanaan dengan waktu 120 menit. Yang tunanetra atau yang disabilitas itu 150 menit. Ada itulah. Jadi harap teman-teman mempersiapkan diri untuk belajar dan juga mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Wawancara ada 10 pertanyaan dengan 10 menit, yang disabilitas 15 menit gitu. Oke, jadi teman-teman harap mempersiapkan diri ya untuk jabatan P3K kesehatan di BNN. Nanti dokumen ini saya lampirkan di link deskripsi ya teman-teman. Ya begitulah yang bisa saya sampaikan di penerimaan P3K untuk formasi kesehatan di Badan Narkotika Nasional. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman apabila teman-teman suka dengan informasi yang saya bagikan. Terima kasih.